Hai Suka, balik lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Nah, kali ini saya sedang berada di mobilnya salah satu influencer yang lumayan terkenal, bukan lumayan lagi ya, udah cukup terkenal, yaitu Ridwan Hanif. Nah, Mas Ridwan ini minta dipasangin head unit, tapi head unitnya yang kelasnya termasuk terbaru dan ada fitur-fitur canggih di dalamnya. Nah, kita rekomendasiin sesuai kebutuhan Mas Ridwan ini, yaitu kita pasangkan dengan head unit Mirai tipenya MR10032 AVM. Nah, head unit AVM ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nih seperti ini contohnya, saya bawa kamera 360. Nah, kamera 360 ini dilengkapi dengan 4 sisi yang nantinya akan dipasangkan satu di grill depan, satu di bumper belakang, dan 2 di sisi spion kanan dan kiri. Nah, kelebihannya itu adalah MR9032 head unit yang sudah dilengkapi dengan kamera 360 nih, selain fitur-fitur Android yang ada di dalamnya, dan RAM-nya pun juga besar gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini sebelumnya si head unit ini, bawaan Santa Fe ini, head unitnya sangat standar dan layarnya itu kurang begitu jelas ya, atau sudah tidak jelas. Kita lihat contohnya aja pas saat parkir ya. Nah, kalian bisa lihat ini layarnya benar-benar nggak jelas banget. Sudah nggak jelas, sudah berkabut lah ya istilahnya, dan tidak nyaman dari sudut pandang pengemudi. Nah, kita ganti nih sesuai kebutuhan Mas Ridwan, kita ganti dengan head unit kamera 360. Selain ada sistem Android di dalamnya, juga dilengkapi dengan kamera 360. Mau tahu gimana hasilnya? Yuk kita ikutin proses pemasangan dan hasil dari head unit AVM yang dilengkapi dengan kamera 360 ini. Nah, Suka, kali ini kita sudah selesai nih pemasangan MR9032 AVM di mobil Mas Ridwan. Nah, nanti kita akan bahas apa aja sih yang ada di dalam head unit MR9032 AVM ini, dan kita mau kasih tahu juga ke kalian sisi pasang kameranya itu di sisi mana aja. Tapi kayak aku nggak sendiri deh untuk ngebahas ini. Aku akan panggil host magangnya Asuka biar dia ada kerjaan dikit kali ya. Host magang, Ama. Saya dipanggil. Nah, buat bantu saya untuk mereview dari sisi fisiknya kamera 360 ini ya. Jadi dipasang di mana aja kamera 360 di mobilnya Mas Ridwan Hanif. Siap. Oke. Ayo teman-teman, kita lihat. Nih untuk di spion kita pasangnya kamera 360 seperti ini. Dan ini pemasangannya rapi, tidak ada bolong ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini lubangnya pas. Oke, posisinya pas. Untuk di depan seperti ini, kita juga menampilkan ini kameranya. Nah, ini cukup di grill ya. Oke, sisi sebelah sini, sebelah kiri, ini juga cukup ya, rapi. Teman-teman bisa lihat, nggak ada bolong. Dan di belakang tentunya. Oke, di belakang juga kita buat se-OEM mungkin seperti ini. Oke, jadi benar-benar seperti aslinya. Oke teman-teman, kita lihat yuk hasil di dalamnya seperti apa teman-teman. Penasaran kan pastinya? Yuk kita lihat yuk hasilnya. Nah, Bud, ini kita udah lihat ya hasilnya pemasangan MR9032 AVM di mobil Ridwan Hanif. Nah, ya. Ini kita bisa ngelihat ya dari bentuk frame-nya. Ini frame-nya udah di custom sama kita. Bukan di custom fit, tapi kita sudah kasih yang OEM. Benar, udah dikasih OEM look Santa Fe. Betul. Hyundai Santa Fe, kalau misalnya Hyundai Santa Fe itu ukuran layarnya 9 inch. Nah, ini lihat, ini nggak ada ini sekali ya, nggak ada sama sekali keluar dari layar, dari head unitnya. Terus tampilannya udah OEM look banget. Ya, kita bisa lihat rapi, bener-bener ya. Tingkat kerapian itu yang paling penting biasanya. Ya. Dari hasil frame-nya, frame banyak macem. Tapi kalau untuk yang rapi, frame-nya kita cukup rapi frame-nya. Benar. Oke, dari finishingnya ini cukup rapi, dan dia pasangnya juga pas, nggak ada yang ngangkat. Iya.
Itu yang paling penting nih, nggak ada yang ngangkat. Nah, terus bukan itu aja Fit. Ini untuk steering switch controlnya, ini semua berfungsi loh. Iya. Ini berfungsi, kita tes. Tuh, berfungsi. Oke, buka radio. Voice command-nya juga canggih. Oh, jadi head unit ini sudah didukung dengan voice command ya? Betul, voice command-nya kita yang tipe premium Fit. Oke, nanti kita kulik di belakang kali ya, voice command apa aja yang dapat dimengerti atau bahasa apa aja Boleh. yang dapat dimengerti oleh head unit ini. Ya, ini sistem, ini mode juga bisa tetap ya berfungsi ya. Oke. Teman-teman. Nah, untuk SWC-nya tidak usah khawatir, tetap berfungsi. Oke, kita bahas dari menu utama dulu kali ya. Nah, sekarang kita mau tunjukin menu utamanya. Ini UI-nya pertama-tama sudah diganti ya. Coba kita ganti lagi nih UI-nya ya. UI ada di sini. Jadi kita ada 3 pilihan UI. Nah, ini ada 3 pilihan. Saya balik ke aslinya Mirai AVM ya. Iya. Nah, saya update dulu, saya ganti. Nih, teman-teman. Hasil kembali ke UI aslinya lagi. Nah, untuk aplikasinya tentunya seperti biasa teman-teman. Menu 360 ya, Fit. Yap. 360-nya ini posisinya kita agak di tempat gelap ya. Kita bisa lihat. Tapi walaupun ini di tempat gelap ya, di hasil Kamera. layarnya, di hasil kameranya itu terang loh. Yes. Pasti Fit. Karena sudah dilengkapi dengan kamera analog high definition. Oke. Yang 1080 pixel. Oke. Jadi kerapatan pixelnya juga kita bisa lihat jelas banget. Nah, ini kamera yang 2D teman-teman. Kita lihat yang 3D ya. Nah, ini tampilan 3D seperti ini. 3D. Jadi kalau orang belok ini kelihatan ya. Ada got atau apa. Nah, ini ada mobil juga kelihatan. Nah, teman-teman ketika parkir kadang kita berasa takut mentok di depan biasanya. Nah, kita bisa pakai ini. Oke, kita balik, tekan lagi. Tekan lagi. Balik lagi. Seperti ini. Hasilnya kita bisa lihat dari sini juga untuk di depan. Nah, ini depan apakah ada barang atau tembok, kita bisa lihat ya. Iya, itu bisa terlihat dari hasil kameranya ya di layar head unit. Betul, ini seperti eagle view. Jadi tampilannya seperti eagle view, bisa kayak di atas ya. Kok bisa ya kamera 360-nya bisa di atas tuh. Kita bisa lihat depan belakang. Kayak ibaratnya drone ya. Tuh. Kayak drone itu mengikuti suatu mobil atau apa gitu. Iya. Iya. Nah, ini untuk tampilan yang lebih lebar, Fit. Nih, tampilan lebih lebar, jadi kita nggak usah khawatir pojok kiri atau pojok kanan. Pojok kiri saya nggak kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi ada tiang atau apa, ini kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, saya kembalikan lagi ke 2D. Ini 2D ya. Balik lagi ke 2D. Nah, teman-teman, yang untuk 3D kita juga bisa lihat sekeliling kita. Ini contoh sekeliling mobilnya. Jadi sekeliling kita ini. Oke. Terus teman-teman jangan lupa kamera 360 kita yang 1032 AVM atau 9032 AVM kita bisa untuk rekam loh Fit di VR-nya. Oke, nah kalau misalnya untuk ngerekam itu perlu tambahan memori lagi atau enggak? Perlu. Nah, teman-teman cukup masukin USB flash disk 64 GB ke USB-nya aja. Jadi nanti begitu kita sudah, ini di sini ada automatic recording. Tinggal diaktifin ya, di swipe ke kanan aja ya. Tinggal swipe ke kanan, aktif. Oke. Dan dia akan langsung muncul di sini recording. Karena di sini USB is not available. Iya. Karena belum ada ya. Benar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah colok USB dan diaktifkan untuk recording video, itu akan otomatis merecord ya. Betul, langsung kejadian-kejadian yang ada di seluruh bodi mobil. Betul. Nah, di VR-nya kita 4 sisi. Jadi
depan, belakang, kiri kanan. Itu semua terekam. Jadi kiri kanan juga ikut ya. Iya. Jadi begitu muncul 4 sisi. Dan kita juga pas kejadian misalnya ada yang nabrak kita bisa langsung foto. Benar. Jadi bisa kita tinggal pencet dari sini, tinggal pencet foto. Ini ada pencetan kamera, kita tinggal pencet. Itu langsung akan jepret 4 kamera langsung. Oke. Seperti itu. 4 kamera itu berarti 4 sisi ya? Iya, 4 sisi, betul. 4 kamera, 4 sisi dengan masing-masing kamera di sebelah depan, belakang, kiri, kanan. Oke. Itu. Untuk sistem sen, dia akan otomatis sen ya. Indikator di mobilnya juga nyala. Oke. Ini kanan. Juga ke sen kanan. Terus dia juga akan lihat kanan. Benar. Oke. Saya hazard. Nah, hazard juga kiri kanan. Oke, teman-teman. Nah, terus apalagi sih yang di head unit Mirai ini? Nah, head unit Mirai ini sensitif dari layarnya juga sangat bagus. Kita bisa lihat ya. Nggak ada nge-lag ya? Tidak ada nge-lag-nya. Oke, tuh. Teman-teman, kalau untuk siaran TV digital bisa ditambahkan di head unit Mirai ini. Benar. Jadi kalau ini secara opsional ya, berarti kalau Betul. misalnya orang membutuhkan siaran TV digital atau membutuhkan layanan TV digital, bisa dengan menambahkan tuner TV digital. Nanti itu dia akan masuk ke menu aux in ya, aux atau DTV. Aux in bisa, DTV juga bisa. Ya, jadi dia akan masuk menu tersebut kalau misalnya head unit tersebut dipasangkan dengan tuner TV. Betul. Tapi kalau misalnya nggak dipasangkan dengan tuner TV, berarti tidak bisa tampil Nonton siaran TV. Bener, nggak Jadi bisa tidak bisa nonton TV. siaran TV. Iya. Oke, teman-teman. Nah, terus kelebihannya apa lagi nih, Fit? Setahu saya ini tuh mempunyai RAM yang sangat besar, yaitu 6 GB RAM dilengkapi dengan 128 GB memori. Yes. Untuk di mobil Santa Fe ini, Ya. kita bisa buktikan, ya kita ke setting. Sistem info. Oke, di sini kelihatan core-nya ada 8 GB. ROM-nya ada 128 GB. Ini RAM-nya 6 GB. 6 GB dan sudah dilengkapi dengan versi Android 10. Ya, ini sudah core 8, RAM-nya 6 GB, ROM-nya 128 GB. Dan sudah Android 10. Dan Android ini 10. Sangat melengkapi bagi kalian yang ingin berkendara. Ini sudah jadi salah satu solusi car entertainment di dalam mobil karena Android-nya sudah 10, RAM-nya sudah 6 GB dilengkapi dengan kapasitas ROM yang besar yaitu 128 GB. Nah, untuk head unit ini, tahu nggak Budi, head unit ini itu sudah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Ini salah satu fitur yang banyak banget dicari oleh user-user di luaran sana. Ada nggak sih head unitnya udah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto nggak sih? Nah, untuk head unit MR9032VM ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tuh. Ya, kita bisa lihat. Nah, Apple CarPlay-nya wireless Ya, atau kabel. kabel, benar. Bisa dua-duanya. Iya, untuk iPhone. Dan kalau untuk Android menggunakan apa? Android tetap pakai kabel supaya lebih stabil kalau Android. Benar. Kalau untuk kualitas koneksinya itu lebih stabil memang pakai kabel. Betul. Kalau orang bertanya wireless, kenapa nggak bisa wireless? Nah, wireless itu sebenarnya Fit lebih apa ya? Sebenarnya wireless orang bilang lebih fleksibel karena tanpa kabel. Iya. Tapi buat teman-teman jangan salah, itu kadang ada nge-lag sedikit. Iya. Jadi kadang dia nyambung agak telat atau gimana karena dia lewat sistem Bluetooth ya. Yang kita tahu ya. Jadi kayak signal lah. Benar. Gitu. Nah, kalau alangkah baiknya kalau misalnya yang kabel bisa sambil dicas handphone kita terus kita bisa coba. Nah, ini sekarang kita akan mencontohkan bagaimana menghubungkan Apple CarPlay di dalam head unit ini. Caranya, kalian bisa sambungkan terlebih dahulu Bluetooth dari smartphone kalian ke head unit. Kalian sambungkan lewat Bluetooth phone.
dicari aja nanti nama Bluetooth-nya apa, masukkan password di smartphone kalian 0-nya 4 kali gitu. Terus kalau sudah terhubung, oke, kita lalu masuk ke menu Apple CarPlay. Oke. Sebelum itu jangan lupa lo, Fit. Banyak orang yang bilang Siri-nya belum aktif. Bener, jadi harus diaktifkan dulu Siri-nya supaya fitur Apple CarPlay-nya bekerja. Kalau misalnya Siri-nya nggak diaktifkan, maka fitur Apple CarPlay-nya nggak akan bekerja. Betul. Gitu. Nah, lalu lanjut ke lanjut ke menu apps, kita cari Phonelink. Nah, kalau sudah terhubung sama Apple CarPlay, maka dia akan otomatis muncul menu Apple CarPlay-nya. Di sini menu Apple CarPlay-nya kita bisa lihat ya. Ini kan banyak nih aplikasinya. Tapi yang hanya muncul di sistem Apple CarPlay itu yang benar-benar mendukung saat berkendara aja. Betul. Dilarang menonton TV. Siaran. Dilarang menonton video. Video dan gambar apapun ya. Iya, gambar apapun. Lalu kan di sini ada fitur Messenger ya, online Messenger seperti WhatsApp atau mungkin Line. Nah, di sini juga aplikasinya nggak bisa dibuka. Jadi saat kita mau nyentuh, pesan baru itu akan dibacakan. Kayak gitu. Sama Siri. Kenapa sih kayak gitu? Karena fitur Apple CarPlay ini untuk online Messenger itu kurang aman mendukung saat berkendara. Seperti itu. Tuh. Terus kalau untuk YouTube di Apple CarPlay juga nggak bisa muncul ya, Fit? Benar, nggak bisa muncul kecuali kayak YouTube Musik. YouTube Musik itu bisa muncul ya. Ya, YouTube Musik seperti ini. Upgrade to Music Premium untuk Apple CarPlay. Iya, jadi YouTube-nya harus premium ya. Ya, tanpa premium tidak akan bisa putar di Apple CarPlay. Oke? Teman-teman jangan lupa. Tapi jangan khawatir ya, bukan tandanya itu kalian nggak bisa memutar musik di menu Apple CarPlay. Kalian masih punya contohnya aplikasi seperti Spotify atau Joox. Betul. Itu dia akan membaca di menu Apple CarPlay tersebut. Betul. Kayak gitu. Atau musik. Atau musik apa sih namanya? Apple Music atau Apple Music juga bisa ya muncul di menu Apple CarPlay. Cukup ya teman-teman untuk Apple CarPlay. Nah, ini kira-kira menu tampilan Apple CarPlay. Kalau kalian mau jalan ke suatu tempat, ini handphonenya tinggal dikunci aja. Nah, jadi dalam keadaan terkunci pun head unitnya masih bisa aktif ke menu Apple CarPlay. Betul. Begitupun juga dengan Android Auto ya. Jadi ketika Apple CarPlay jalan, saya ngesen ke kiri atau ke kanan, maka otomatis akan muncul tampilan kameranya ya. Iya. Hazard pun juga gitu ya. Hazard pun juga seperti sama. itu. Oke, kita mau bahas spesifikasi ke voice command apa aja sih yang dapat dimengerti head unit ini melalui perintah suara. Kita bisa tunjukin buat apa aja nih. Nih, voice command kita lihat ada di Topal Voice, teman-teman. Kita yang pro version. Jadi ini sistemnya sudah terinstall di dalam head unit. Jadi walaupun kita reset factory, tetap voice command-nya akan tetap muncul. Beda dengan orang yang begitu di reset hilang voice command-nya. Gitu. Nah, untuk bahasa kita bisa pilih di sini. Oke, all language. Ini bisa dipilih bahasa apa aja nih. Inggris, ini bahasa saya tidak mengerti. Bahasa Arab, Dutch, Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Italiano, terus ada Portugis, Brazil, Portugis. Banyak sekali bahasanya. Iya, dan berbagai macam bahasa ini bisa dipilih disesuaikan dengan penggunaan bahasa kalian sehari-hari. Maka head unit ini akan dapat mengerti perintah melalui perintah suara. Nah, ini kata-kata yang bisa dipanggil dari sini. Jadi harus sesuai kata-kata ini ya teman-teman. Udah kita lihat ini ada apa aja. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Lagi di jalan. Kita merasa pas malam hari kita lagi nyetir agak silau nih. Nah, bisa matiin layar. Nah, langsung mati malah saya ngomong. Buka layar. Oh, buka lagi. Buka video. Jadi benar-benar responnya bagus ya. Benar.
Nah, di kontrol musik nih, kita coba ya ke kontrol Banyak musik ya. aja. Itu sudah banyak di swipe seperti di swipe gini. Nih. Ini aja di kontrol musik, satu perintah suara untuk musik. Ini aja perintah suaranya banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi cukup banyak perintah suara yang dapat dimengerti oleh head unit ini. Gitu. Betul. Sampai buka jaringan juga bisa ya. Tuh, langsung. Yes. Nah, kita coba ya, kita lihat satu-satu apps-nya di sini. Ada apps apa aja? Di sini apps-nya udah lumayan lengkap sebenarnya. Kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan fitur Apple CarPlay dan Android Auto, kalian bisa menggunakan apps yang tersedia pada head unit ini. Contohnya ada Google Chrome, sudah ada Google Maps-nya dan Waze-nya untuk kalian navigasi. Terus ada Spotify-nya. Untuk videonya, untuk online streamingnya itu ada YouTube, ada Netflix, ada View. Nah, kalau misalnya kalian merasa kurang untuk aplikasi-aplikasi tersebut, kalian bisa loh download lewat Play Store seperti VTV, EQW, EQW gitu, dan streaming lainnya itu bisa di-download lewat Play Store. tapi downloadnya yang sudah di Play Protect ya. Benar, yang sudah ada Play Protect-nya gitu. Jadi lebih aman teman-teman, nggak kemasukan virus. Nah, ini bisa langsung koneksi WiFi ya. Iya. Oh, banyak yang nanya nih, untuk koneksi internetnya itu menggunakan apa sih kalau di head unit ini? Kalau head unit bisa pakai modem. Teman-teman bisa beli modem yang colok USB. Jadi dia yang bisa langsung memancarkan hotspot ya. Bukan modem WiFi yang seperti dulu yang kita mesti download aplikasi yang seperti dipakai di laptop gitu. Nah, untuk yang lebih baru sekarang model kecil colok di USB tapi dia memancarkan WiFi. Jadi dia bisa tethering lah ibaratnya. Betul. Jadi dia bisa langsung memancarkan WiFi. Jadi seolah-olah kita masuk ke mobil nih, Fit. Udah kayak di rumah aja, langsung nyalain udah ada hotspotnya. Benar. Jadi lebih keren ya. Selain Gitu. pakai modem, bisa juga menggunakan tethering dari smartphone ya. Ya, Bagi kalian paling yang dari nggak mau ribet smartphone. pakai modem, lewat smartphone kalian juga bisa koneksi internetnya. Tuh. Itu. Kenapa sih head unit itu nggak ada SIM card-nya? Kalau kita SIM card itu dulu sebelum kita SNI Standar Nasional Indonesia. Dan kita sudah punya izin, kita nggak bisa pakai lagi SIM card karena sudah dilarang sama Menkominfo ya. Iya, jadi kalau misalnya untuk head unit berstandar SNI itu tidak diizinkan atau tidak diperkenankan menggunakan SIM card ya. Gitu. Jadi kalau Betul. untuk akses internet kalian bisa menggunakan modem ataupun menggunakan tethering dari smartphone saja. Tuh. Kayak gitu. Nah, apalagi nih? Kita bisa cek juga kalau misalnya untuk GPS, biasa ada kendala nih, kok di satu tempat nggak ketemu GPS. Nah, kita ada GPS Test Plus. Nah, di sini kita bisa tahu nih Seberapa baik kekuatan GPS di Betul. daerah tersebut Jadi atau kita di bisa mobil. lihat ya. Oke, kita bisa lihat nih teman-teman untuk GPS-nya nih. Oke. Tuh. Jadi daerah ini cukup bagus, walaupun ada beberapa titik yang tidak ada GPS-nya. Tapi kebanyakan ada GPS-nya ya. Kita lihat kualitasnya juga bagus di 99. Ada yang di 44 nih kondisinya hijau, ada yang kuning. Jadi naik turun. Jadi statusnya bagus. Iya, dan untuk yang nanya dipasang di mana sih modul GPS-nya? Modul GPS itu bisa dipasangkan di selap pintu ya, Setelah pintu atau di atas dashboard, atau di atas dashboard di pojok kiri. ya, atau di dalam pilar. Ya, atau di dalam pilar gitu agar penerimaannya lebih baik. Ya, kalau lebih bagus biasanya kita pasangnya di luar ya, di bagian pintu luar supaya apa? Dapat signalnya lebih bagus. Dan dia harus nempel langsung ke dalam bodi ya. Kadang banyak orang masang GPS-nya ada di belakang head unit biasanya, Fit. Atau nempel dengan head unit. Nah, itu kebanyakan teknisi seperti itu biasanya, tapi tidak semua teknisi. Iya, itu salah satu pemasangan Iya, yang salah ya. Ya, betul. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kelihatannya rapi tapi
fungsinya nggak ada gitu loh. Nah, kenapa GPS kadang kok nggak ngedetect gitu loh. Tapi setelah kita cek biasanya, oh ternyata GPS-nya tuh taruhnya di belakang head unit. Nah itu salah, mestinya kita pasang di luar yang nempel langsung bodi mobil gitu. Oke, nah ini lokasi kita di sini. Kurang lebih nih banyak titik ya, semua ada signal GPS-nya gitu. Nah, Pak Budi mau nanya nih, kalau untuk garansinya berapa lama nih? Oh, garansinya 1 tahun ya teman-teman, Benar. dari kamera dan head unit. Benar, jadi kita memberikan garansi itu sebesar 1 tahun. Kalau misalnya tahun. kalian ada problem atau kerusakan pada kamera atau head unit, kalian bisa menghubungi customer service kami yang ada di bawah sini. Itu nanti kita bisa bantu kalian untuk mengatasi permasalahannya kayak gitu. Betul. Jadi garansi 1 tahun ya, kita berikan garansi 1 tahun untuk head unit MR9032 AVM atau 10032 AVM. Betul. Suara audionya ini standar. Ya, jadi belum dilengkapi apa-apa. Jadi untuk standar aja udah bagus nih. Iya, ini untuk standar aja udah bagus ya, suaranya udah lumayan Betul. bagus. Dan ini kita bisa atur loh EQ-nya. Yes, Di karena sini- sudah ada digital sound processornya juga Benar. di dalam unit. Benar. Ini kita Oke, aturnya coba di Fit. sini. Nah, oke. Ini kita bisa pilih kategori sesuai dengan preferensi musik kalian. Ya, ini yang standar ya. Iya, misalnya Oke. ada pop, ada easy, ada rock, atau ada klasik, ada jazz, atau kalian bisa ngatur sendiri Di equalizer-nya. di ya. equalizernya. Kalian bisa atur sendiri, bisa Nah. kotak-katik sendiri. Kalian bisa nikmati sesuai dengan kuping kalian ya. Telinga. Telinga kalian bisa menikmati musiknya Sesuai sesuai dengan selera lah. selera telinga kalian. Nah, Kayak teman-teman, ini untuk digital sound processornya kita dari 3 ini equalizernya ada 3 band. Ini 16 band, 32 band, 48 band sampai 64 band. Lumayan banyak, cukup banyak, bukan lumayan Ya, banyak sampai lagi. 64 band. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini 64 band. Jadi diaturnya ya lumayan, teman-teman. Jadi ini diagramnya ini ketahuan tiap teman-teman. Kalau kita ada ini. Nih, kita ada naik turun. Ini semua terukur ya. Terus dia ada delaynya, time alignment-nya, ada sentimeter, millisecond, inch-nya juga ada. Oke, kalau ini fader sama biasa depan belakang ya. Oke. Aisuka semua dan teman Mirai, bagi kalian yang ingin merasakan langsung atau ingin melihat langsung tentang kecanggihan head unit dari Mirai MR9032 AVM yang dipakai di mobil Mas Ridwan, kalian bisa mengunjungi booth Asuka di acara otomotif Gias 2022. Jadi kita hadir nih di acara Gias 2022 dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di SBSD Tangerang. Hall berapa? Hall 9B13. Jadi kalian kunjungi Asuka di Hall 9B13. Kalian bisa langsung lihat sendiri display produknya itu seperti apa gitu. Dan dapatkan penawaran terbaik selama Benar. pameran. Bener. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya dulu, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah ngelihat secara langsung ya. Ya, nggak bayar ya, Fit? Nggak bayar. Kalau nanya nggak bayar ya. Benar. Kalau misalnya nanya nggak bayar. Oke, teman-teman, jangan lupa Sampai ketemu sampai ketemu kita di booth Gias ya. Iya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.